Di Quran surat Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, dan demikian kami jadikan kamu umat yang menjadi penengah, wa ja'alnakum umatan wasato, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Jadi sebetulnya, mohon maaf ya, umat Islam ini memang ditakdirkan ya secara formal dalam kitab suci ini harusnya menjadi moderat, harusnya menjadi penengah dalam segala hal. Jadi artinya kita ini ya jangan sampai keluar dari ajaran kita sendiri ya, ekstrim kiri, ekstrim kanan, harus di titik tengah. Nah sekarang apa yang kita butuhkan supaya kita tetap di jalur titik tengah ini? Nah itu yang akan saya sampaikan hari ini. Baik, kita lihat dulu. Nah, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 28, surat ke-28 ayat 77 ya, ini menegaskan kembali tentang moderasi dalam Islam. Kalau yang tadi kan jelas ya, wa jalnakum ummatan wasato, jelas bahwa kamu harus jadi umat yang pertengahan. Nah di sini perhatikan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu suatu negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu, yaitu dunia. Kalau bahasa Arabnya begini, wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kan begitu bahasa Arabnya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Lihat saya semuanya. Ini kalimat harus dicermati. Carilah pada apa. Makanya saya kasih tanda huruf besar. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Jadi cari negeri akhirat di mana? Di mana? Pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu. Nah ini kalimat perlu kecerdasan menangkapnya. Perhatikanlah. Perhatikan saya. Wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Jadi negeri akhirat itu kalau mau dicari kalian harus tahu alamatnya. Di mana alamatnya? Pada apa yang telah Allah anugerahkan padamu. Apa sih yang Allah anugerahkan pada kita? Ayo. Apa yang Allah anugerahkan pada kita? Yang paling utama apa? Yang paling utama kan diri kita. Diri kita ini. Udah jelas ini milik kita. Di luar diri tidak ada yang milik kita. Yang paling utama yang milik kita, yang kita punya wewenang untuk mengelola kita sendiri adalah diri kita. Makanya sebetulnya kalau ingin mencari negeri akhirat, kuncinya di mana? Di diri kita. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu negeri akhirat. Jadi kalau mau mencari harus jelas dulu alamatnya. Nah kita mau cari negeri akhirat, kata Allah di mana? Pada apa yang aku anugerahkan padamu. Apa yang dianugerahkan Allah pada kita? Ini bukan? Gitu. Nah cocok dengan hadis qudsi yang mengatakan kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi, aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan kamu agar kamu bisa mengenali aku. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk mengenali Dia. Clear sampai sini? Oke. Jadi apa sih akhirat itu? Nah ini pertanyaan harus ditanya dulu sebelum dicari. Kan kita disuruh untuk mencari negeri akhirat. Alamatnya sudah dikasih. Pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Pertanyaan berikutnya, apa sih negeri akhirat itu? Jangan hanya persepsi pribadi. Ayo lihat saya semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita asal dari Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi asal dari Allah, kembali kepada Allah. Setuju? Setuju dulu. Setuju. Jadi asal kita dari mana? Dari Allah. Kembalinya kemana? Ke Allah. Akhirat itu bahasa Arab. Artinya adalah terminal terakhir. Akhirat itu artinya terminal terakhir. Lihat saya semuanya. Asalnya kita dari Allah. Kita harus kembali kepada
Allah. Berarti terminal awal kita siapa? Allah. Terminal akhir kita? Allah. Nah akhirat itu terminal terakhir. Berarti akhirat apa? Ya Allah. Sederhana kok. Jadi akhirat itu apa? Allah. Jadi mencari negeri akhirat pada apa yang telah Allah anugerahkan padamu kan sebenarnya mencari Allah. Dan Allah berulang kali mengatakan di Quran, aku bersamamu lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Bahkan kemanapun kamu pergi, aku tidak pernah jauh dari dirimu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Sebegitu jelas Allah ngasih alamat pada kita. Jangan keluar dari dirimu, carilah aku di dalam dirimu. Gitu. Awas, bukan berarti Allah ada di dalam. Hati-hati. Karena kalau kita mengatakan Allah ada di dalam, berarti Allah tidak ada di luar. Awas, ini mulai ngaji nih. Karena kita sudah terperangkap oleh pikiran kita yang kadang-kadang dangkal pikirannya. Di lain sisi Allah mengatakan, aku meliputi segala ufuk. Jadi Allah di lain sisi mengatakan aku meliputi segala ufuk, meliputi seluruh semesta. Tapi Allah mengatakan aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Bingung kan bagi orang yang tidak cerdas? Ini Allah di luar apa di dalam? Di mana Allah? Di luar apa di dalam? Tidak di luar, tidak di dalam. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan. Kalau kata-kata di itu untuk ruang. Kalau kita berbicara ruang, berbicara materi. Sedangkan Allah melampaui ruang dan waktu. Laisa kamislihi syai'un. Pusing-pusing gak apa-apa ya. Makanya Allah tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, tidak bisa dipelajarkan. Bahkan beliau tidak punya nama. Tapi bisa ditemui. Ahli astronomi melihat bintang pakai apa? Pakai teleskop. Apakah di dalam teleskop ada bintang? Ya bintangnya tidak dimasukkan ke dalam teleskop, tapi teleskop bisa melihat bintang. Ngerti? Ini gambaran sederhana. Jadi sebenarnya tubuh kita itu hanya sarana seperti teleskop untuk melihat Dia. Bagi yang tahu ilmunya, yang tahu caranya. Maka siapa yang sudah menemukan Allah dalam dirinya, maka dia akan melihat kemanapun dia memalingkan wajah. Dia akan melihat wajahnya Allah di mana-mana. Walillahil masyriqi wal maghrib fa aina matuwallu fasama wajhullah. Ini kalau dikuliahkan jadi pusing. Makanya saya tidak pernah menjelaskan ini. Maka saya cuma mengajak para sahabat, ayo kita meniti ke dalam diri. Buktikan semua yang diomongkan menjadi pengalaman. Baru kita menjadi paham. Karena pemahaman hanya lahir dari pengalaman. Malam yazuk lam ya'rib. Yang gak ngalamin gak akan paham. Jadi paham dari pengalaman. Ayo lihat ayat ini. Lihat ayat ini. Belum sampai pada kesimpulan. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Ngerti sekarang? Setidak-tidaknya teorinya dulu. Oh, negeri akhirat itu. Terminal terakhir saya. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Berarti akhirat adalah Allah. Itu dulu kesimpulan dulu. Karena kita kalau udah cerita akhirat itu jadi aneh-aneh. Cerita kehidupan ini itu. Persepsi lagi. Makanya, udah tahu akhiratnya? Oke. Udah tahu alamatnya? Udah. Cukup? Belum cukup, kan harus tahu caranya. Itulah diutus para nabi, para rasul. Ngajarin cara untuk menemukan akhirat pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Oke, lihat saya semuanya. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia ini.
Ini keren kalimat ini. Karena apa? Manusia itu aslinya adalah makhluk spiritual. Manusia itu aslinya makhluk cahaya. Dibungkus oleh tubuh yang berasal dari material yang berasal dari bumi untuk berkarya di bumi. Jadi tugas kita di dunia ini adalah ngurusi dunia. Tetapi untuk ngurusi dunia kita dibekali oleh Allah nilai-nilai akhirat. Maka siapapun yang ngurusi dunia menggunakan nilai-nilai akhirat, nilai-nilai keilahian, nilai-nilai ketuhanan, maka akan selamat dunia dan akhirat. Bagian dunianya dia dapat, bagian akhiratnya dia dapat. Siapa yang mengejar Allah, dia dapat dua, Allah dan dunia. Dan siapa yang mengejar dunia, tidak dapat dua-duanya. Gak dapat dunia, gak dapat Allah. Paham sekarang? Oke. Kenapa kok saya dunia gak dapat, Allah gak dapat? Sederhana kan jawabannya? Karena apa? Siapa yang mengejar dunia, dia gak dapat dua-duanya. Gak dapat dunia, gak dapat Allah. Siapa yang mengejar Allah, dapat dua-duanya. Dapat Allah dan dunia. Jadi tidak ada dapat salah satu. Dapat dua-duanya atau gak dapat dua-duanya. Jadi banyak yang ngajarin salah. Bagian kita bukan di sini katanya. Bagian kita mah entar di akhirat. Di sini yang buat orang-orang kafir. Udah gitu yang disebut dengan orang kafir adalah orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Keliru. Padahal kafir sendiri artinya adalah tertutup. Keyakinannya mau apa kalau masih tertutup ya kafir. Kan kafir sudah jadi bahasa Inggris, cover. Kalian tidur pakai bed kafir kok. Paham maksud saya? Ini perhatikan. Kok saya gak dapat dunia? Akhirat pun masih hayalan. Harusnya dapat dua-duanya atau tidak dapat dua-duanya. Kan gitu hukumnya. Coba, kalau kita mengejar matahari, anggap aja matahari itu sumber cahaya. Berarti kita mengejar sumber cahaya, kan bayangan ikut. Tapi kalau kita mengejar bayangan, pasti meninggalkan matahari. Maka dunia itu disebutnya laibun walahbun. Dunia itu mimpi dan senda gurau. Dan siapa yang mengejar dunia, berarti dia mengejar bayangannya sendiri. Saya udah belajar fisika bertahun-tahun, gak bisa nangkep bayangan saya sendiri. Sedekat apa ini bayangan saya, gak bisa saya tangkap. Itulah dunia. Tapi kalau kita ngejar Allah dapat dua, Allah dan dunia. Kalau kita ngejar Allah, dunia ikut. Kalau kita ngejar dunia, Allah gak ikut. Ini rumus sederhana ya. Oke, jadi saya ingin mematahkan sebuah paradigma yang diajarkan banyak orang keliru. Katanya bagian kita mah bukan di dunia sini, bagian kita mah ntar di akhirat. Lah dunia aja belangsak, gimana akhirat? Itu adalah hiburan buat orang yang putus asa. Dan harusnya dunianya sejahtera, akhiratnya bahagia. Paham maksud saya? Oke. Kenapa saya di dunia belangsak? Sederhana. Karena kamu mengejar dunia. Makanya kalau kerja jangan cari uang. Lihat saya semuanya. Kalau kerja jangan cari uang. Kerja udah aja, ya Allah, aku kerja di sini menjadi kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta kasihmu pada orang-orang yang butuh pertolonganmu. Itu saja. Jadikan aku kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta kasihmu. Itu aja. Kalau kita dapat uang, itu hadiah dari semesta, bukan tujuan kita. Itu aja dirubah ya, dikit-dikit. Praktekan, kalian akan dapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena saya sudah membuktikannya. Saya kerja nggak cari uang. Ngapain cari uang? Uang dong harus cari saya. Enak aja. Kalian mesti cari uang? Bodoh. Biarkan uang cari kita. Gimana caranya uang cari kita? Ya punya keahlian. Punya kemampuan. Betul? Iya. Gimana uang cari kamu? Sekolah enggak.
Punya keterampilan? Enggak. Punya ilmu? Enggak. Bisa mijit enggak? Siapa yang bisa mijit? Kalian bisa mijit aja dicari uang. Coba bisa mijit. Posting aja di IG-mu itu. Mijit sejam, langsung cenghar. Kayak bahasa Inggris. Udah, pasti uang nyari kamu. Betul? Iya. Sederhana kok. Nah, tetapi ada kalimat yang hebat di sini, perhatikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau kamu ingin dapat dunia, kamu ingin dapat akhirat, dua-duanya kamu dapat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Cara berbuat kebaikannya harus seperti Allah berbuat kebaikan kepadamu. Itu syaratnya. Coba Allah berbuat kebaikan pada kita, ada keinginan enggak? Enggak ada. Allah berbuat kebaikan kepada kita karena kita baik sama Allah? Tidak. Yang baik dikasih nafas, yang gak baik dikasih nafas. Begitu cara Allah berbuat kebaikan. Tidak pernah memilih, tidak pernah memilah. Semuanya dibagi. Gitu gak kalian berbuat kebaikan? Gitu apa tidak? Jawab dong. Masa saya ngeceblek sendiri? Jawab dong. Gitu apa tidak? Ngaku. Karena kalau kalian berbuat kebaikan milih-milih. Orang baik, kalian baik sama orang. Judes dikit, ntar loh. Gitu. Orang memusuhi kita, dimusuhi. Orang baik sama kita, kita baik sama dia. Jadi mekanisme melakukan kebaikan kita selama ini apakah sama dengan mekanisme Allah melakukan kebaikan pada kita? Sama apa tidak? Jawab. Nah kalau tidak, itu penyebabnya. Kenapa Anda tidak dapat dua-duanya? Ini saya bedah dikit ya biar pada ngerti. Karena kalian kalau baca Quran kan kebanyakan. Satu hari satu juz. Iya kan? Iya, sampai nggak sadar yang dibaca itu apa. Kan yang penting pakai toa. Padahal baca tuh buat kamu, bukan buat orang lain. Orang lain juga punya kesibukan. Orang lain juga yang dengar kamu baca, sama-sama nggak ngertinya dengan kamu yang baca. Kamu aja merasa paling hebat kalau udah baca. Makanya kalau dibuka, nih satu ayat aja, satu ayat. Saya tanya, kalian ingin dapat dunia dan akhirat? Yes. Tahu caranya? Dikasih tahu caranya di sini. Caranya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Cara kamu berbuat baik harus seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Kalau itu kau lakukan, kau akan dapat dua-duanya. Jadi pertanyaan itu sekarang bisa dijawab. Kenapa saya tidak dapat dua-duanya? Lahirnya belangsak, batinnya juga belangsak. Luarnya mengerikan, dalamnya lebih-lebih. Kenapa? Sudah tahu jawabannya sekarang. Karena Anda melakukan kebaikan tidak seperti Allah melakukan kebaikan pada Anda. Jadi harus dicairkan seperti ini supaya ngerti. Sehingga keluar dari sini itu kalian bukan sekedar kenapa tadi dapat apa tadi ngaji? Dapat pahala. Kapan pahalanya? Entar di akhirat. Gimana sih? Mau aja gitu-gitu. Pahalanya kalian dapat di sini. Apa? Pencerahan. Ternyata saya tahu jawabannya. Selama ini saya tidak dapat dua-duanya. Karena saya melakukan kebaikan tidak seperti Allah melakukan kebaikan pada saya. Apa follow up-nya? Setelah ini saya akan melakukan kebaikan seperti Allah melakukan kebaikan pada saya. Saya akan baik pada semua orang. Apakah orang itu baik atau tidak baik sama saya? Saya akan sayang pada semua orang. Apa itu keluarga saya atau bukan keluarga saya?
Apakah ada kaitan dengan saya atau tidak ada kaitan dengan saya. Akan sayang pada semua makhluk. Apakah itu manusia, apakah itu binatang, apakah itu tumbuh-tumbuhan. Saya akan peduli pada semuanya. Saya tidak akan membeda-bedakan lagi. Seperti Allah berbuat kebaikan kepada saya. Gitu, keluar dari sini gagah. Paham maksud saya? Keluar dari sini, keluar mata merah. Teler. Ngaji sama ya guru dapat apa? Apa ya? Ya guru ngomong apa ya? Begitu ada comro baru. Ya kalau ngaji pengen dapat comro aja, ya kalian juga dapat comro. Kalau ngaji pengen dapat lontong, ya dapat lontong juga. Masa begitu? Ketemu satu mahal. Dan sekarang kan kalian tinggal ngikutin aja. Ya, tidak seperti saya belajar dulu. Saya belajar Quran itu aduh luar biasa sampai sakit kepala itu. Melihat hubungannya seperti apa, peta konsepnya seperti apa, koherensinya seperti apa. Karena gak mungkin satu ayat dengan ayat lain bertentangan. Dan saya sudah menemukan koherensinya. Sehingga saya menyampaikan ini bukan sesuatu yang teoritis, tapi sesuatu yang sudah terjadi sebagai pengalaman pribadi saya. Karena orang beriman tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi pada dirinya. Ini sudah saya uji. Apakah saya pernah kehilangan rumah? Pernah. Apakah pernah kehilangan mobil? Pernah. Apakah saya pernah kehilangan uang? Pernah, alhamdulillah. Ya. Miliaran, bahkan saya hilang emas kiloan. Saya perhatikan kenapa bisa begini. Dan itu adalah teguran yang luar biasa bagi saya. Makanya tidak ada kesalahan. Yang adalah pembelajaran. Saya ketemu jawabannya. Dari ayat ini jawabannya. Setelah saya praktekkan ayat ini, keren. Oh ternyata saya melakukan kebaikan harus seperti Allah melakukan kebaikan pada saya. Itu aja kok. Sederhana. Setelah itu dapat dua-duanya. Dapat lahirnya, dapat batinnya. Dapat fisikanya, dapat metafisikanya. Dapat dunianya, dapat akhiratnya. Kan akhirat belum ada Pak. Itu yang konyol. Akhirat sudah ada sekarang. Karena akhirat itu kan Allah bersama saya sekarang. Saya rasakan kehadiran setiap saat. Di sini, saat ini, sekarang. Dan saya tidak pernah terpisah dengan dia. Bahkan sekarang saya lagi ceramah seperti ini. Saya tidak bisa melupakan ingatan saya pada dia. Seperti yang dikatakan di Quran. Faiza qadaitum manasikakum fazkurullah kadzikrikum abaakum. Apabila kamu sudah selesai menunaikan hajimu, perjalanan kamu ke dalam dirimu, maka kamu akan bisa mengingat Allah persis seperti kau mengingat bapakmu sendiri. Kadzikrikum abaakum. Saya dari pagi ceramah sampai sekarang tidak bisa melupakan dia. Dia terus memandang saya, dia terus bersama saya. Tidak pernah satu detik pun saya merasa terpisah dari dia. Karena saya bisa melihat karena dia, saya bisa mendengar karena dia, saya bisa bicara karena dia. Karena dia sang mahadaya hidup yang ada pada diri saya. Saya sadari kehadirannya.